ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم وأتقوا السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فيا معشر المسلمين عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم وإياكم فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat Jumat, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mendengarkan hati kita agar mendengarkan panggilan Dia dari suara azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Menguatkan langkah kaki kita, menuntun kita kembali menuju masjid ini dengan satu niatan bersama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu. Salam serta salawat tercurah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan sahabiah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tentunya kepada kita semuanya selaku umatnya yang berusaha dan berupaya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelak yaumul mahsyar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat, ta'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali melalui mimbar Jumat kali ini kami menyampaikan, mengajak serta menyeru kepada kita semuanya, dan khususnya kepada kami pribadi, untuk tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, dan tidak pernah bosan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya ketika kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memuliakan karena banyaknya harta kita. Allah tidak memuliakan karena tingginya jabatan kita, banyaknya anak kita, akan karena Allah memuliakan kita atas dasar ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat, azan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita telah sampai pada tanggal 14 Dzulhijjah. Kita telah keluar dari hari Tasyrik, dan kita telah saksikan beberapa hari yang lalu dengan semangat dan motivasi keimanan kaum muslimin berkorban untuk mengejar ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan proses kurban dari masjid ke masjid, dari yayasan dan lain sebagainya. Kaum muslimin berbondong-bondong mendekatkan dirinya kepada Allah dalam ibadah kurban, yang secara bahasa kalimat kurban berarti dekat, yang secara bahasa kurban berarti dekat, yang dengan pelaksanaan kurban satu tujuan yang diinginkan oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin
muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini banyak kita mendengarkan tentang kisah Ibrahim. Begitu pun dengan kisah Ismail ataupun keluarga Ibrahim yang banyak disampaikan oleh para mubalik, para ustaz, para kiai dan lain sebagainya. Karena seakan-akan bulan Dzulhijjah ini Allah ingin kembali seluruh kaum muslimin mengenal perjuangan, ketundukan, pengorbanan, totalitas dalam pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperankan oleh Ibrahim dan keluarganya. Dan itu selaras dengan perintah Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya hingga umat akhir zaman, dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Sungguh ada suri tauladan yang baik dalam sosok Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Maka kita sudah begitu dekat dengan kisah Ibrahim. Sudah sering kita mendengarkan kisah Ibrahim. Ketika kita melaksanakan kurban, maka hakikat perhambaan kita yang mendekatkan diri kepada Allah termotivasi bagaimana Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dalam berkurban terhadap Ismail alaihissalam. Akan tetapi ada satu hal yang banyak kita tidak ketahui terkait dengan peristiwa kurban. Manakala Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Al-ayat tentang peristiwa kurban, tapi dengan sejarah yang berbeda. Dan Allah perintahkan dalam surat Al-Maidah, dalam ayat tersebut Allah sebutkan pada permulaan ayat, "Watlu 'alaihim." Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menceritakan kepada umatnya dan tentunya kepada kita semuanya. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Kisah tentang dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Para ulama menjelaskan, ketika Allah mengatakan watlu 'alaihim, ceritakan kepada mereka, maka di sini juga ada sebuah peristiwa. Di sini juga ada sebuah hikmah. Di sini juga ada sebuah pelajaran yang layak dijadikan contoh, dijadikan pelajaran, diambil hikmahnya oleh seluruh kaum muslim. Maka Allah menegaskan, "Idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Ketika kedua anak Adam yaitu Qabil dan Habil mendapatkan perintah dari Allah untuk berkurban, maka di sini kita melihat dua pemandangan yang berbeda. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ketika keduanya berkurban, ternyata Allah menerima salah satu kurban di antara keduanya. Dikisahkan Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Dan ternyata sejarah tentang berkurban telah bermula pada anak keturunan Adam. Maka di sini Qabil pun tidak terima dan berkata, "La'aqtulannak." Sungguh bisa aku akan membunuhmu, wahai Habil. Kenapa Allah menerima kurbanmu sedangkan Allah tidak menerima kurbanmu? Kenapa Allah menerima kurbanmu sedangkan Allah menolak kurbanmu? Maka ada beberapa pelajaran yang mampu kita ambil. Sebagaimana dalam kisah
Ketika kita mendapatkan perintah berkorban, jika menyambut perintah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qabil dan Habil, maka dua motivasi yang berbeda. Habil yang memiliki keimanan, ketaatan kepada Allah, ia begitu bersemangat dalam melaksanakan kurban. Dia mencari dari hewan yang terbaik miliknya, dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah dan dia pilih yang terbaik. Adapun sebaliknya, Qabil melakukan yang berbeda. Qabil melaksanakan dengan berat hati, jauh dari kata ikhlas. Maka Allah menolak. Allah tidak menerima kurban Qabil. Maka dia diminta Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sebenarnya yang diinginkan dan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin dalam berkurban. Dan tidak sebatas pada ibadah kurban, begitupun pada ibadah-ibadah yang lain, baik itu salat, baik itu zakat, baik itu puasa dan lain sebagainya. Yang paling penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin adalah ikhlas niat, menjaga keikhlasan niat, khalis, bersih, suci, jauh dari segala motivasi yang lain kecuali motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak untuk gengsi-gengsian, tidak untuk meningkatkan status sosial, tidak untuk mencari perhatian masyarakat, akan tetapi khalisun lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal, sesungguhnya setiap perbuatan, sesungguhnya setiap tingkah laku manusia yang dilihat oleh Allah yang paling pertama adalah niat. Maka disinilah pentingnya kita memperbarui niat dalam segenap amal ibadah kita. Apapun ibadahnya dalam bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Maka motivasi kurban yang diajarkan oleh Allah dan kisah anak-anak Adam, bagaimana kita menjaga keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa impian. Yang kedua, ketika mendengarkan surat Al-Maidah yang telah kita bacakan bersama tentang kisah anak Adam alaihissalam, setelah kita mendapati bagaimana pelajaran ikhlas yang dicontohkan oleh Habil dan ketidakikhlasan yang dicontohkan oleh Qabil, di mana Allah menerima Habil dan Allah menolak Qabil, maka selanjutnya ketika sudah tertanam keikhlasan di dalam hati yang patut dijaga oleh seorang muslim dalam menjaga kedekatannya kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah dan husnul adab. Atau dalam bahasa hadis disebutkan ihsan. Ketika Jibril alaihissalam suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sekitarnya dalam wujud seorang manusia, maka ketika dia ajarkan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat ma huwal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, adapun kalau memang kamu tidak mampu melihat Allah, dan pada hakikatnya pada kehidupan dunia ini tidak ada satupun manusia yang mampu melihat Allah, fa innahu yarak, Allah pasti akan melihat. Maka motivasi ihsan setelah keikhlasan ada di dalam hati, yang terpenting adalah ihsan, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut dengan profesional. Maka disinilah, oleh karena itu, kenapa di dalam surat Al-Ma'un Allah mencela orang-orang yang salat. Ketika Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka mereka yang salat. Fawailul lil musallin, gimana? Kenapa orang salat celaka? Alladzina hum 'an salatihim sahun, mereka lalai terhadap salatnya. Maka Imam At-Tabi bin Dinar
Begitu banyak orang yang sholat tapi mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul dia telah melaksanakan sholat, akan tapi yang lalai. Dan akhirnya dia tidak husnul adab, dia tidak profesional dalam sholat. Maka Imam At-Tabari menyebutkan ada 4 hal menyeret seorang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah tidak menjaga sholat tepat pada waktunya. Tidak menjaga sholat tepat pada waktunya. Tidak menjaga syarat dan rukun sholat. Tidak mencoba memahami apa yang dia baca dalam sholat. Dan tidak berusaha untuk menjaga tumakninah di dalam sholat. Maka disinilah preparasinya tentang sebuah makna ihsan yang diajarkan oleh Rasul, diajarkan oleh Allah dari kisah anak Adam ketika mereka berkorban. Maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menjalankan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhlas wal ihsan adalah syarat utama dalam menjaga kesempurnaan ibadah kita. Maka marilah kita senantiasa menjaga agar hati ini tidak terkontaminasi dengan berbagai tujuan, berbagai motivasi yang justru merusak amal ibadah kita. Dan yang selanjutnya, ketika kita sudah berusaha untuk ikhlas, betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahakan sebaik mungkin dalam taati Allah, sebaik mungkin dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan rahmat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada penghujung khutbah kali ini mari kita tundukkan hati kita. Kita pasrahkan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermunajat dan meminta kepada Allah. Kiranya Allah yang Maha melihat, yang Maha menatap, masih mendengarkan dan mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'ul qaribul mujibud ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tunjukilah kepada kami selalu tentang kebenaran, tentang segala yang Engkau ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya walaupun itu berat bagi kami ya Allah. Dan tunjukilah kepada kami segala yang Engkau murkai, segala yang Engkau benci ya Allah, dan kuatkanlah kami untuk menjauhi dan menghindarinya ya Allah, walaupun kami sangat mencintainya ya Allah. Allahumma a'inna ala husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk menjadi orang-orang yang menjaga ibadahnya dengan baik, melaksanakan ketaatan kepadamu dengan sebaik-baiknya pelaksanaannya ya Allah. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam setiap amal dan perbuatan, setiap kata, setiap apa yang terucap, setiap apa yang kami berbuat hanya untuk-Mu ya Allah ya Allah. Sebagaimana niat kami ya Allah, sebagai tujuan kami ya Allah. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir jami'il muslimin wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mencintai kami sejak kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak istri kami, putra-putri kami menjadi qurrata a'yun bagi kami, penyejuk jiwa dan hati kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang taat ya Allah, keluarga yang saleh dan saleh ya Allah. Anak-anak yang senantiasa memberatkan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah. Anak-anak yang mencintai Al-Quran, keluarga yang mencintai Al-Quran, keluarga yang mencintai-Mu ya Allah, keluarga yang mencintai Rasul-Mu ya Allah, keluarga yang senantiasa bersemangat dalam taat kepada-Mu ya Allah ya Ar-Rahim. Allahumma arzuqna husnul khatimah. Berikanlah kami rezeki terbaik dalam kehidupan ini, yaitu husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.